Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan? Ya Pak, ya Bu, oi Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk.
Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul nggak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum baygon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajmukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya.
rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam i'tidal, makmum. I'tidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini, sop di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Weh, bang, salah. Hoi, hoi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini, sop di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin sholat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin sholat baru nanti buang angin lagi. Bikin lagi sholat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Dia aja merasa nggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat ini? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan. Sesulit apapun zaman yang kita hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat.
Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah, semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.